Halo teman, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di channel Ben Glaser. Hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat akte kelahiran secara online ya teman ya. Sebelum saya melanjutkan ke inti pokoknya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon bantuannya subscribe, like, dan komen. Karena subscribe dan komen di channel saya ini gratis, tidak saya pungut biaya sepeser pun, alias gratis total. Dan untuk teman-teman yang lama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya. Dan jangan lupa untuk teman yang baru, bunyikan notifikasi loncengnya ya teman ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya ini tentang suguhan-suguhan seputar YouTube dan berbisnis online. Oke yuk, langsung saja kita menuju ke inti pokoknya ya teman ya. Cara daftar online akte kelahiran untuk anak tercinta kita. Pertama-tama teman-teman harus ke Google ini teman ya. Nah, di telusur ini ketik saja akte kelahiran online Surabaya gitu aja teman. Karena saya kan daerah Surabaya. Kalau teman-teman di Kediri ya ketik saja akte kelahiran online Kediri gitu. Kalau di Bojonegoro, akte kelahiran online Bojonegoro gitu. Kalau di pokoknya tergantung tempat teman-teman. Nah, ini sudah saya klik ya teman ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan klik saja yang di atas sendiri ini teman, Klampit Surabaya ini. Nah, di sini kita disuruh daftar akun dahulu ya teman ya. Nah, ini kita disuruh mengisi username. Nah, kalau teman-teman kebingungan, ada di video sebelumnya sudah ada caranya pembuatan akunnya. Nah, di sini username ini semisal teman-teman namanya Budi gitu, Budi berapa gitu. Kalau saya ini Bandiono, belakangnya kalau bisa dikasih angka ya teman ya. Bandiono enaknya gimana ini? Bentar teman, saya pilih yang tepat dan mudah diingat ini. Bandion 1 2 3 kayaknya kurang pas deh, saya hapus dulu. Bandiono 58 gitu. Kemudian di bawahnya kita disuruh mengisi passwordnya. Nah, saat pengisian password memang layarnya gelap otomatis begini teman. Dan untuk penulisan passwordnya teman-teman jangan sampai salah ketik dan harus yang mudah diingat saja teman ya. Kalau sudah, kemudian klik daftar ini teman. Di sini kita disuruh memasukkan nomor induk kependudukan kita ya teman ya. NIK itu. Kalau semisal di sini yang mendaftarkan adalah ibu gitu, nah, itu nama istri teman-teman ya, nama ibu bayi. Dan kalau seorang ayah atau kita, nama ayah bayi gitu. Namanya terserah, bisa ibunya, bisa ayahnya sang bayi ya teman ya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nomor induk kependudukan kita atau NIK. Nah, ini sengaja saya buramkan ya teman ya, agar aman. Saya takutnya ntar disalahgunakan oleh sang hacker-hacker yang canggih itu. Pengetikannya jangan sampai keliru ya teman ya. Saya ngetiknya pelan-pelan dulu.
Nah, kemudian di bawahnya ini, nah setelah mengisi nick ini, nah di bawahnya lagi kita disuruh memasukkan nama kita, nama lengkap, nama sesuai KTP. Nah, nama saya Bandiono. Kemudian di bawahnya lagi mengisi username tadi ya teman ya, yang dibuat daftar tadi. Ingat memasukkan username-nya, jangan sampai keliru juga tadi yang didaftarkan, karena kalau salah tidak bisa login kita teman. Kemudian di bawahnya lagi kita disuruh mengisi email ya teman ya, alamat email. Alamat email sesuai yang daftar tadi. Kemudian di bawahnya lagi ini disuruh mengisi nomor handphone kita ya teman ya. Nomor handphone kita yang masih aktif agar bisa untuk dihubungi oleh pihak Dispenduk Capilnya kalau ada keperluan. Dan di bawahnya lagi kita disuruh mengisi password. Nah, kalau saat pengisian password memang layarnya gelap begini teman, otomatis. Ntar saya ngetik passwordnya dahulu ya teman ya. Ini adalah video full durasi lengkap cara pengurusan akte email online ini. Saya sudah berhasil dan ini adalah sesuai yang saya lakukan dan sudah berhasil. Nah, kemudian dengan ini saya sudah mengisi passwordnya. Nah, kemudian ini dicentang ya teman ya. Dan bawahnya lagi saya bukan robot ini juga dicentang. Kemudian klik daftar ini teman. Nah, pendaftaran akun Anda telah berhasil. Nah, kemudian kita disuruh login ini teman. Login akun kita. Teman-teman kalau kebingungan ada juga di video sebelum ini ya teman ya. Saya sudah menguploadnya. Silahkan disimak baik-baik. Atau di sini menonton ini juga lebih baik karena lengkap ini. Kemudian saya isi passwordnya. Nah, kalau saat pengisian password layarnya hitam gelap, tidak kelihatan. Tidak apa-apa teman, yang penting masih terdengar suara saya yang merdu ini. Nah, kemudian kalau sudah mengisi password, nah klik centang ini. Saya bukan robot ini teman ya. Kemudian login ini. Tadi kan sudah daftar. Nah, sekarang tinggal loginnya yang kotak warna biru itu. Nah, sudah. Nah, dan ini kita sudah login. Nah, bentar. Dan ini kemudian setelah mengisi file ini di bawahnya aduh, sudah diunggah dan
Kemudian bentar ya teman ya, saya masih mengisi filenya. Dan ini terima kasih, dokumen-dokumennya yang dibutuhkan untuk verifikasi telah kami terima. Silakan menunggu maksimal 1 kali 24 jam. Kami akan melakukan verifikasi terhadap akun Anda. Nah, ini setelah saya verifikasi. Nah, siap. Setelah membuat akun tadi kita disuruh verifikasi ya teman ya. Dan ini adalah selang beberapa menit saja sudah di verifikasi teman. Setelah saya verifikasi tadi, saya mendapatkan notif ini. Selamat, akun Anda telah berhasil diverifikasi. Saat ini Anda dapat mengajukan permohonan-permohonan di bawah ini secara langsung dari tempat Anda berada. Nah, jadi enak sekali, kita tidak perlu ke Pak RT dan ke Pak RW dan ke kelurahan dan ke kecamatan, tidak perlu itu. Kita tinggal di rumah saja, diam santai, tinggal memainkan jari kita. Nah, di sini silakan lengkapi data tanda tangan Anda sebelum mengajukan permohonan. Nah, ini juga harus diisi ya teman ya. Kita harus wajib tanda tangan ini sebelum mengajukan permohonan kita. Tadi verifikasi dan sekarang verifikasi tanda tangan ini. Saya tanda tangan dahulu ya teman ya. Nah, ini kayaknya. Bentar saya ulangi lagi. Kebesaran ini teman, tanda tangan saya hapus dulu. Apabila tanda tangan teman-teman tadi merasa jelek atau salah, bisa di clear ini teman ya, dihapus. Dan ini saya mulai tanda tangan kembali. Nah, segini aja. Kalau tanda tangan sudah merasa benar, sudah merasa bagus, nah, saya hapus kembali saja, masih jelek ini. Ini agak bagusan dikit. Meskipun jelek bagi saya sudah cukup. Nah, gini aja. Kemudian klik submit ini teman ya, kotak warna hijau ini. Nah, sukses, tanda tangan berhasil disimpan. Nah, sekarang kita mulai langkah pengajuan untuk pengurusan akte kelahiran online ya teman ya. Di sini ada bermacam-macam layanan seperti cetak EKTP bisa, dan permohonan akte perkawinan ada, permohonan akte perceraian ada, permohonan akte kelahiran juga ada, permohonan akte kematian ada, pemutakhiran biodata juga ada, pelayanan pemutakhiran gelar juga ada, pelayanan pemutakhiran biodata keluarga juga ada, pemutakhiran gelar keluarga juga ada, pindah keluar WNI ada, pindah dalam kota juga ada, pecah kartu keluarga juga ada, cetak kartu keluarga juga ada, perubahan akte atau aplikasi e-capil juga ada, legalisir online ada, pengaduan online juga ada. Nah, dalam konten ini saya membuat tutorial cara membuat atau mengurus akte kelahiran online ya teman ya. Jadi saya mencari permohonan akte kelahiran ini ya teman ya. Nah,
diklik saja. Tampilannya akan seperti ini, dan ini permohonan ini akan tercatat sebagai permohonan oleh akun aktif saat ini. Dengan ini saya sebagai pemilik akun memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Bab 12 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas diri atau dokumen terhadap intensi dibaca semua ya teman ya agar paham. Nah, saya scroll ke bawah terus. Ini kita disuruh kelahiran Juli, surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran suami istri. Ini kelahiran suami istri. Nah, silakan unduh dokumen ini untuk melihat panduan pengisian isinya akan seperti ini. Nah, kemudian klik saja ini teman ya. Nah, ini untuk umpama teman-teman kebingungan, ini bisa dibuka. Ini kan tuntunannya itu. Nah, saya scroll ke bawah. Nanti yang diklik itu yang bawah sendiri teman. Ini saya masih ngecek dahulu ya teman ya. Nah, ini ya saya mengerti dan bersedia untuk melanjutkan, ini diklik ya teman ya. Nah, tampilannya akan seperti ini dan kita memulai untuk pengisian data-datanya ini teman. Data 1 sampai ke 6 ini. Nah, data pertama ini di sini kita disuruh mengisi nick kita, nick pelapor, jadi ibu atau ayah yang membuat akun tadi. Ini saya isi dahulu nick saya karena yang bertanggung jawab dan yang membuat, yang mengajukan ini tadi adalah atas nama saya atau sang ayah. Jadi nama nick ayah. Kalau sudah benar, kalau sudah benar, nah, bawahnya lagi nama pelapor. Ini nama saya Bandiono. Kemudian alamat saya, alamat pelapor Sememi Jaya Selatan. Sip, kalau sudah nah, kemudian di sini kita disuruh mengisi nomor telepon yang masih aktif ya teman ya, yang onware. Kemudian di bawahnya lagi data bayi. Ini nama lengkap anak kita yang mau diuruskan akte kelahiran itu teman. Ini anak saya Rena Chandra Febriansyah. Anak saya yang barusan lahir ini cewek teman.
Kemudian di bawahnya lagi jenis kelamin. Nah, ini anak saya perempuan. Kemudian pilih tempat dilahirkan. Nah, kalau anak saya ini di rumah sakit. Ini ada pilihan-pilihannya, anak teman-teman dilahirkan di mana sudah ada. Kalau anak saya di rumah sakit. Kemudian di bawahnya nama tempat dilahirkan. Kalau dituliskan di bidan ke bidan mana, terus kalau di puskesmas puskesmas mana, sesuai tempat kelahirannya tadi ya teman ya. Kalau anak saya ini di rumah sakit Bunda. Kemudian di bawahnya lagi kota atau kabupaten kelahiran. Nah, saya cari dahulu Surabaya kalau saya ini teman ya. Kalau teman-teman di Jombang ya cari saja Jombang atau dan sebagainya. Ini ada semuanya. Saya mencari Surabaya. Saya scroll terus ke bawah. Kalau di Malang ya klik saja di Malang. Saya mencari kota Surabaya ini teman. Ini huruf S. Nah, ini. Nah, ini Surabaya. Saya klik. Kemudian di bawahnya klik untuk pilih tanggal ya teman ya. Tanggal anak kita dilahirkan. Saya lihat dahulu ya teman ya di buku agar tidak salah ini. Tanggal kelahiran anak saya ini sebentar saya cari dulu surat kelahiran dari pihak rumah sakit. Saya cari dahulu bentar ya teman ya. Anak saya lahir tanggal 19 September teman. Tanggal 19. Kemudian waktu kelahiran. Anak saya lahir jam 11.45. 11 bentar. Saya kembalikan dahulu. Bentar teman, saya putar dahulu. Bentar. Itu kok gerak terus ini. Jam 11.45 teman.
harus pas. Nah, sip. Kemudian di bawahnya lagi jenis kelahiran. Nah, kalau anak teman-teman tunggal ya cuma satu, kalau kembar satu jumlahnya dua, kembar dua. Ini ada pilihan-pilihannya, dicentang ya teman ya, diklik saja. Kelahiran anak ketiga. Kemudian di bawahnya lagi dokter. Penolongnya bidan, apa dukun, apa lainnya. Kalau anak saya dokter teman. Kemudian berat bayi tergantung. Nah, kalau anak saya 3 kg, kemudian panjang bayi, kalau anak saya 45 cm. Ini diisi ya teman, tanpa akta kelahiran. Nah, ini opsional bagi penduduk dewasa tanpa akta kelahiran. Ini bisa kita isi, ini KTP kita ya teman ya. Saya isi dahulu. Ini KTP kita atau nik si pemohon. Kalau sudah selesai, dengan ini saya pemohon Bandiono menyatakan bahwa saya setuju untuk melanjutkan permohonan akta kelahiran dengan data tersebut. Ini dicentang ya teman ya. Kemudian di bawahnya lagi, apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atau pidana penjara selama 7 tahun penjara atas pelanggaran terhadap pasal 242 ayat 1 KUHP serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah. Nah, ini teman-teman, karena undang-undangnya sangat berat, teman-teman bisa membatalkan atau melanjutkan. Nah, kalau saya melanjutkan ya teman, saya centang, kemudian simpan dan lanjut mengisi data orang tua. Orang tua bayi ini diklik saja warna biru itu teman ya. Nah, data nomor 1 sudah selesai dan sekarang data yang kedua sudah selesai. Sekarang kita mengisi data yang ketiga ini teman ya. Kita disuruh mengisi nomor KK ya teman ya. Bentar, saya mencari kakak saya dahulu teman ya. Nomor kakaknya diisi. Tiga lima tujuh. Ngisinya harus perlahan-lahan ya teman ya.
kemudian dicek lagi ya teman ya, nomor kakaknya dicek lagi. Kalau sudah benar, di bawahnya lagi nama kepala keluarga, ini bisa diisi secara manual dan atau bisa periksa nomor kakak keluarga bayi, kotak kuning itu diklik juga bisa, itu langsung ya teman ya. Nah, periksa nomor kakak gitu, nah, sudah muncul semuanya data-data kita, jadi kita tidak usah mengisi lama-lama. Nah, sekarang kita disuruh mengisi data ibu, nomor NIK ibu bayi, nomor KTP. Jadi ibu yang melahirkan si anak tadi loh teman ya, atau istri kita maksudnya, ibu dari si bayi yang melahirkan. Nah, ini NIK ibu bayi. Nah, kalau sudah benar, kalau sudah mengisi NIK ibu bayi, langsung saja klik periksa NIK ibu bayi ini teman, kotak warna kuning itu. Diklik sudah muncul semuanya. Nah, jadi kita tidak repot-repot mengetiknya. Ini saya tambah lagi nomor 10. Nomor 10. Sudah lengkap semuanya. Jika Anda tidak mengisi tanggal nah, ini kita disuruh mengeklik untuk mengisi tanggal perkawinan kita ya. Tanggal perkawinan orang tua bayi itu saya dengan istri saya gitu. Saya cari dulu di kutipan akta nikah saya. 2010. Nah, biar cepat langsung saja saya cari tahun 2010. Saya scroll lagi ke bawah. Nah, ini 2010, saya klik. Tinggal pilih tanggalnya. Tanggal 30 Juni 2010 ini perkawinan saya, teman. Nah, kemudian di bawahnya lagi nik saya, nik sang ayah bayi ya teman ya. Tadi kan ibu bayi, sekarang ayah bayi. Nah, ini saya ketik dahulu nomor nik saya. Kemudian saya klik saja langsung. Yang kurang ini apa tadi, kok error ini? Bentar. Oh, ini. Bentar teman, kok ada. Oh, ini. Nama lengkap saya belum saya ketik. Makanya error.
Bandiono. Ya. Kemudian kelahiran saya tanggal, langsung saja 1985, ini saya klik agar cepat. Tanggal 11 September. Kok September, November. Salah klik saya, teman. Kemudian alamat ayah atau alamat saya ini, teman, saya ketik dahulu. Sememi, alamatnya harus sesuai KTP ya, teman ya. Kemudian di bawahnya Provinsi Jawa Timur. Surabaya kan Jawa Timur ya, teman ya. Kabupaten Surabaya. Kecamatan Benowo. Kelurahan Sememi. RW Bentar, saya lihat dulu di KTP saya. RW RW 01. RT-nya saya lihat dulu di KTP 010. Tanggal perkawinan saya ini, perkawinan ayah atau saya sendiri. Sama seperti tadi ya, teman ya. Saya lihat dulu. 2010 tanggal 30 tadi. 30 Oktober. 30 September. Kemudian dengan ini saya, pemohon Bandiono, menyatakan bahwa saya setuju untuk melanjutkan permohonan akte kelahiran dengan data tersebut. Nah, ini dicentang ya, teman ya. Kemudian apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, teman ya. Kalau teman-teman ragu atau takut, kembali. Kalau lanjut, ini simpan dan lanjutkan mengisi data saksi. Nah, ini dicentang dahulu ya, teman ya, harus wajib dicentang. Kalau sudah dicentang, simpan dan lanjutkan isi data, mengisi data saksi. Nah, ini saya klik. Aduh. Ini ada yang salah ini. Saya cek dahulu. Nah, ini sudah, ternyata
Yang salah tadi ini belum saya isi pekerjaan saya. Ingin tahu saja pekerjaan saya. Nah, ini ada pilihan pekerjaan. Nah, kalau saya berdagang, teman, berdagang martabak dan terang bulan. Jadi saya scroll ke bawah dulu mencari. Nah, ini pedagang, teman. Ada pedagang. Nah, kemudian saya klik kembali, simpan dan lanjutkan mengisi data saksi. Aduh, kok masih error ini, teman. Ini ada yang belum saya isi lagi nih. Bentar saya cek dahulu, teman. Saya lihat dahulu. Bentar ya, teman ya. Saya cek-cek dulu. Barangkali ada yang salah. Coba saya lihat dahulu dari bawah ke atas. Ini mana yang salah ini? Bentar. Bentar saya lihat dahulu semua. Mana ini yang belum saya isi ini? Karena ini adalah live ya, teman ya. Jadi tidak begitu cepat saya. Coba saya klik. Saya cek dahulu. Saya samakan dahulu. Bentar, saya ulangi lagi nih, teman ya. Data pertama dan kedua sudah. Sekarang saya centang. Dengan ini saya, pemohon Bandiono, menyatakan bahwa saya setuju untuk melanjutkan permohonan akte kelahiran dengan data tersebut. Ini ditentang ya, teman ya. Kemudian di bawahnya lagi, apabila di kemudian hari ternyata izin permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atau pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara atas pelanggaran terhadap pasal 242 ayat 1
KUHP. Nah, ini dicentang ya teman ya. Kemudian klik simpan dan lanjutkan mengisi data ini. Data ketiga sudah, dan sekarang saya mengisi data yang keempat. Ini adalah data saksi 1. Nah, orang tua kita atau mbahnya si bayi, mbah atau kakak kita, terserah lah teman ya. Kalau saya yang jadi saksi adalah orang tua saya sendiri, kedua orang tua saya sendiri. Ini bapak saya ini. Nah, bapak saya namanya Tiono. Kemudian di bawahnya lagi nama lengkap saksi. Kemudian di bawahnya tanggal lahir saksi, tanggal lahir ayah kita, tanggal lahir saksi ya teman ya, bukan tanggal lahir kita tapi saksi, orang tua kita berarti mbahnya si bayi. Agar cepat saya cari tahunnya, tahun 1958. Agustus tanggal 14 Agustus 1958. Kemudian alamat tempat tinggal sama seperti alamat saya Mimijaya Selatan. Nah, kemudian di bawahnya lagi provinsi kita isi Jawa Timur. Kemudian kota atau kabupaten Surabaya. Kecamatan tempat tinggal saksi Kecamatan Benowo. Kelurahan Sememi. RT saya lihat dulu. Di bawahnya lagi kita disuruh mengisi RT RW ya teman ya. RT 10 RW 01. Nah, tadi saya yang salah itu pengetikan RT RW ya teman ya. Itu tadi data saksi 1. Nah, sekarang ini data saksi 2 atau ibu kita atau mbahnya si bayi, mbah wedok itu, Mbah Uti namanya. Saya isi dahulu nomor nik ibu saya atau mbahnya si bayi, mbah wedok itu. Kemudian di bawahnya lagi nama lengkap saksi 2, ibu saya ini Suratmi. Tempat lahir Surabaya. Kemudian tanggal lahir
Saya lihat dulu di kakaknya ibu saya. Saya cari tahunnya 1961. Kemudian bulannya Juli. Ini saya ada order ini. Kalau teman-teman setelah mengisi data saksi, mengisi angka keempat tadi, data saksi 1 dan 2 ya teman ya. Ini sudah lengkap semuanya. Saya cek dahulu ya teman ya. Saksi-saksinya ini. Kemudian dengan ini saya pemohon Bandiono 58 menyatakan bahwa saya telah memeriksa baik kartu keluarga dan akte kelahiran kedua saksi data-data di atas setelah benar dengan kartu keluarga dan akte kelahiran yang kedua saksi miliki. Ini ditentang ya teman ya. Lagi saya setuju untuk melanjutkan permohonan akte kelahiran dengan data tersebut. Ini ditentang lagi. Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atau pidana. Nah, ini dicentang lagi ya teman ya. Kemudian setelah itu simpan dan lanjutkan mengunggah dokumen persyaratan ini. Kotak warna biru tua itu bawah sendiri. Data keempat 1, 2, 3, 4 sudah selesai, tinggal data kelima dan keenam. Nah, sekarang kita disuruh mengisi data yang kelima ini teman, tentang unggahan dokumen ini. Silakan melakukan scan terhadap dokumen-dokumen dengan susunan sebagai berikut. Nah, ini cara-caranya ya teman ya. Surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan. Nah, ini persyaratan yang harus disiapkan ini. Kalau anak kita lahir di bidan ya surat kelahirannya dari bidan. Nah, kalau saya dari rumah sakit jadi ya saya minta surat kelahiran dari rumah sakit. Nah, surat kelahiran si cabang bayi dan surat nikah kita ya teman, persyaratannya ini. Ini harus di scan. Teman-teman nyekannya bisa membuat WPS itu teman ya. Jadi tidak usah pergi ke warnet atau gimana. Nah, fotonya ya kan difoto dahulu, surat kelahiran sama surat nikah tadi difoto dan kemudian dirubah menjadi PDF, file PDF itu ya teman ya. Teman-teman bisa memakai aplikasi WPS itu. Saya ini saya edit biar nggak bingung ini. Sudah berhasil ini teman, sudah berhasil saya unggah. Dan ini dokumen-dokumennya, perhatian mohon periksa kembali dokumen persyaratan di atas agar sesuai dengan daftar dan susunan dokumen yang harus di-scan sesuai dengan panduan pada nomor 1. Di sini ada petunjuk-petunjuknya itu teman. Nah, ini saya centang
Dan setelah simpan dan lanjutkan ringkasan data ini teman, saya klik dulu. Ini data 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 juga sudah, dan sekarang yang terakhir yang ke-6. Nah, ini adalah saya scroll ke bawah. Saya pemohon Bandiono dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa pencatatan kelahiran ini adalah benar, dan apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan saya tidak benar, saya bersedia diproses secara hukum dan dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Nah, sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atau pidana penjara selama-lamanya 7 tahun penjara atas pelanggaran terhadap pasal 242 ayat 1 KUHP serta dokumen yang diterbitkan dari pemohon ini menjadi tidak sah. Ini dicentang ya teman ya. Kemudian saya warga Surabaya dengan user Bandiono 08 dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa saya telah mendampingi permohonan dalam melakukan permohonan kelahiran dan data di atas adalah benar diisi berdasarkan dokumen pendukung yang diajukan pemohon. Apabila di kemudian hari ternyata isian permohonan tersebut tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah ke sistem, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan karena tidak cermat dalam menjalankan tugas atau dengan sengaja mengisian data yang tidak sama dengan dokumen pendukung, dan selanjutnya saya berada di proses secara hukum dan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Nah, ini kalau sudah semuanya, proses yang terakhir ya teman ya. Ini yang ke-6 ini. Nah, selesai. Ini terakhir. Sekarang ini saya validasi dan kirim permohonan. Saya klik loh. Centang ke. Oh, ini belum saya centang. Nah, ini dicentang ya teman ya. Kelupaan saya. Nah, sedang kemudian klik validasi dan kirim permohonan, itu diklik ya temannya. Nah, ini sudah. Warga Klampit Dispenduk Capil Surabaya Goid menyatakan, apakah Anda yakin untuk mengirimkan permohonan ini? Oke. Saya klik oke gitu teman. Nah, sudah selesai teman ya. Bukti permohonan wajib dicetak dan disimpan permohonan. Sudah selesai ini teman. Dan untuk mencetaknya teman-teman tidak usah ke kelurahan atau ke kecamatan, tidak usah. Teman-teman bisa ke fotokopi. Nah, ini sudah selesai. Enak sekali teman-teman. Secara online ini kita tidak pergi ke RT atau RW atau kelurahan atau ke kecamatan, tidak usah. Cukup paham ya teman ya. Oke teman, cukup sekian video tutorial cara membuat akte kelahiran online. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi kita sangat dimanjakan sekali, cukup pengurusan di rumah saja. Tidak usah ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau ke Dispenduk. Kita cukup di rumah menggunakan HP pintar Android kita.
Oke teman, cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.